Pernah merasa hari-harimu berat, padahal kamu sudah berusaha sekuat tenaga? Kadang bukan hidup yang terlalu kejam, tapi suara di dalam pikiranmu yang terlalu keras. Kritik, penyesalan, rasa takut yang terus datang berulang. Tapi bagaimana jika kamu bisa mengubah arah harimu hanya dengan mengucapkan kalimat yang tepat pada diri sendiri? Bukan mantra ajaib, bukan afirmasi kosong, tapi kalimat-kalimat sederhana yang bisa menjadi jangkar bagi jiwamu, yang bisa menuntunmu kembali saat semuanya terasa goyah. Inilah 10 kalimat sakti yang harus kamu ucapkan ke diri sendiri setiap hari untuk menjaga kewarasan, menyala dari dalam, dan tetap tenang dalam dunia yang gaduh. 1. Aku tidak bisa mengendalikan segalanya, tapi aku bisa mengendalikan diriku sendiri. Kita hidup di dunia yang bergerak cepat, yang penuh kejutan, perubahan, dan hal-hal tak terduga. Seringkali kita merasa kewalahan. Banyak hal terjadi di luar rencana kita. Cuaca bisa berubah, orang bisa mengecewakan kita, rencana bisa gagal, dan keadaan bisa berbalik arah dalam hitungan detik. Di saat seperti itu, kita merasa tak berdaya, kita mulai marah, kita frustrasi, kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan diri sendiri. Tapi disitulah kebijaksanaan kuno dari Stoikisme datang seperti cahaya. Aku tidak bisa mengendalikan segalanya, tapi aku bisa mengendalikan diriku sendiri. Kalimat ini bukan sekadar kata-kata penghiburan, tapi peta jalan menuju ketenangan, arah yang menunjukkan bahwa kendali sejati bukan tentang dunia luar, tapi tentang bagaimana kamu memilih merespons dunia itu. Marcus Aurelius pernah menulis, kebahagiaanmu tergantung pada 3 hal. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu katakan, dan apa yang kamu lakukan. Bayangkan ini, kamu sedang di jalan, tiba-tiba seseorang memotongmu tanpa lampu sein. Amarah langsung muncul, detak jantung naik, kamu ingin membalas. Tapi, tunggu dulu. Bisakah kamu mengendalikan pengemudi itu? Tidak. Bisakah kamu mengendalikan lalu lintas? Tidak. Satu-satunya hal yang bisa kamu kendalikan adalah dirimu sendiri, pilihanmu, responsmu, reaksimu. Mengendalikan diri bukan berarti menjadi lemah. Justru sebaliknya, itu kekuatan sejati. Mengendalikan diri berarti kamu tidak memberi kuasa pada orang lain untuk menentukan bagaimana perasaanmu. Kamu tidak membiarkan dunia luar mengendalikan dunia batinmu. Seringkali kita merasa tergoda untuk mengubah orang lain, membuat mereka mengerti, membuat mereka minta maaf. Tapi, apakah itu selalu berhasil? Tidak. Dan seringkali, semakin kita mencoba mengendalikan hal-hal di luar kita, semakin besar kekecewaan yang kita rasakan. Itulah mengapa para filsuf Stoik menekankan satu hal. Latihlah kendali pada hal yang benar-benar bisa kamu kuasai. Pikiranmu, perasaanmu, tindakanmu, sikapmu. Bayangkan jika setiap pagi kamu mengucapkan ini pada dirimu sendiri. Aku tidak bisa mengendalikan segalanya, tapi aku bisa mengendalikan diriku sendiri. Lalu kamu menjalani harimu dengan penuh kesadaran, dengan kepala dingin, dengan hati yang tenang. Apapun yang terjadi, kamu tidak mudah terpancing, kamu tidak reaktif, kamu tetap waras. Dalam dunia yang kadang gila, mengendalikan diri bukan berarti kamu memendam semuanya, tapi kamu memprosesnya dengan jernih. Kamu tetap jujur pada perasaanmu, tapi kamu tidak diperbudak oleh perasaan itu. Kamu boleh sedih, boleh kecewa, boleh marah, tapi jangan biarkan perasaan itu mengambil alih kemudi hidupmu. Jangan biarkan emosimu menentukan siapa dirimu hari ini. Kamu lebih besar dari perasaan sesaat. Kamu lebih kuat dari godaan untuk bereaksi. Setiap momen adalah kesempatan untuk memilih. Akan kamu serahkan hidupmu pada hal-hal di luar kendalimu? Atau kamu akan memilih kembali pada pusat dirimu dan berkata, aku bisa memilih cara pandangku. Aku bisa memilih sikapku. Aku bisa memilih untuk tetap tenang.
Dan ketika kamu melatih ini setiap hari, sedikit demi sedikit, kamu akan jadi pribadi yang lebih kokoh, lebih sulit digoyahkan, lebih damai. Karena kamu tahu, kamu tidak perlu dunia yang sempurna untuk merasa tenang. Kamu hanya perlu dirimu sendiri yang stabil di tengah badai. Kamu bukan korban keadaan, kamu adalah pemilik kesadaran. Dan kesadaran itu adalah tempat di mana kekuatanmu tinggal. Jangan mencarinya di luar, cari di dalam diam, dalam jeda, dalam keputusan kecil untuk tidak bereaksi, tapi memilih dengan bijak. Renungan untukmu di poin 1 ini. Di dunia yang semakin sibuk dan tak pasti, ketenangan bukan hadiah, tapi keterampilan. Dan itu dimulai dari kesadaran akan satu hal. Aku tidak bisa mengendalikan segalanya, tapi aku bisa mengendalikan diriku sendiri. Ucapkan ini setiap hari, bukan untuk membuat dunia menjadi mudah, tapi untuk membuat dirimu menjadi lebih siap, lebih kuat, dan lebih damai. Karena di akhir hari, hidup bukan tentang apa yang terjadi padamu, tapi bagaimana kamu merespons semuanya dengan keberanian dan kejernihan hati. 2. Perasaan ini sementara. Aku tidak harus percaya pada semua yang aku rasakan. Ada kalanya kita terbangun dengan hati yang berat, tanpa alasan yang jelas. Kita merasa gelisah, atau tiba-tiba sedih, atau marah, atau merasa bahwa hidup tidak lagi punya arah. Lalu, kita mulai percaya bahwa apa yang kita rasakan adalah satu-satunya kebenaran. Kita membiarkan emosi mengambil alih, dan tanpa sadar, kita mulai melihat dunia melalui kacamata perasaan yang sedang keruh. Saat sedang marah, kita percaya bahwa semua orang jahat. Saat sedang sedih, kita percaya bahwa hidup ini tidak adil. Saat sedang cemas, kita percaya bahwa masa depan hanya berisi kegagalan. Tapi, benarkah semua itu nyata? Atau hanya bayangan pikiran yang dibentuk oleh emosi sesaat? Stoikisme mengajarkan bahwa emosi itu datang dan pergi, bahwa perasaan bukan kompas yang selalu bisa dipercaya. Kita bisa merasakan sesuatu, tapi itu tidak berarti kita harus percaya padanya. Kita bisa merasa gagal, tapi itu tidak berarti kita memang gagal. Kita bisa merasa tidak berharga, tapi itu tidak berarti kita tidak punya nilai. Perasaan ini sementara. Aku tidak harus percaya pada semua yang aku rasakan. Kalimat ini adalah bentuk kehadiran. Sebuah pernyataan bahwa kamu menyadari adanya emosi, tapi kamu tidak dikuasai olehnya. Epictetus pernah berkata, bukan hal-hal yang membuat kita terganggu, tetapi cara kita memandang hal-hal itu. Emosi bukan musuh. Tapi kalau tidak disadari, ia bisa menyesatkan. Ia bisa membesar-besarkan hal kecil. Ia bisa membuat kita salah menilai. Ia bisa membuat kita bertindak bodoh, karena mengira yang sementara adalah abadi. Bayangkan seseorang mengirim pesan yang nada tulisannya terlihat dingin. Langsung muncul dugaan, apa dia marah? Apa aku salah? Kita merasa tidak tenang. Kita membuat cerita sendiri di kepala, padahal mungkin dia hanya sedang lelah, atau sedang sibuk, atau tidak sedang dalam mood untuk membalas panjang. Kalau kamu percaya semua yang kamu rasakan, kamu akan hidup seperti kapal tanpa jangkar, dibawa kemanapun oleh ombak. Terkadang marah, besoknya terlalu senang, lalu jatuh dalam kekecewaan, dan seterusnya. Tapi kalau kamu belajar untuk mengamati, bukan langsung mempercayai, kamu akan menemukan jarak antara stimulus dan respons. Dan di dalam jarak itu, ada ruang untuk kebebasan, ada ruang untuk kejernihan, untuk mengatakan, ya, aku merasa seperti ini, tapi aku tahu, ini hanya perasaan, aku tidak perlu bertindak sesuai dorongan itu. Latihan ini tidak mudah, tapi setiap kali kamu melakukannya, kamu sedang melatih otot kesadaranmu. Kamu sedang membangun dirimu yang lebih kokoh. Perasaan itu seperti awan, datang dan pergi,
kadang hitam, kadang putih, tapi langit di atasnya selalu biru. Langit itu adalah jiwamu. Jangan biarkan awan sementara menutupi langit yang luas di dalam dirimu. Kalau kamu sedang sedih, jangan buru-buru menarik kesimpulan besar. Kalau kamu sedang marah, jangan membuat keputusan penting. Kalau kamu sedang takut, jangan menyerah pada sesuatu yang kamu cintai. Tunggu, diam, bernapas, amati, karena perasaan ini akan berlalu, seperti badai yang datang dan akhirnya pergi. Katakan pada dirimu sendiri, aku sedang merasa ini sekarang, tapi aku tahu, ini hanya satu bab kecil dari cerita panjang hidupku. Aku tidak harus membuatnya jadi kesimpulan akhir. Banyak orang terjebak di emosi yang tidak pernah mereka tanyakan. Mereka percaya begitu saja, dan akhirnya membentuk hidupnya berdasarkan perasaan yang kabur dan sesaat. Tapi kamu tidak harus seperti itu. Kamu bisa belajar duduk bersama perasaanmu tanpa membiarkannya mengambil alih kemudi. Renungan untukmu di poin 2 ini. Hidup ini penuh warna, kadang terang, kadang kelabu. Tapi kita tidak harus tenggelam dalam setiap warna yang lewat. Kita bisa mengamati, menunggu, dan tetap tenang. Perasaan ini sementara. Aku tidak harus percaya pada semua yang aku rasakan. Kalimat ini adalah jaring pengaman di hari-hari yang penuh badai. Ia mengingatkan kita bahwa emosi adalah tamu, datang, lalu pergi. Yang abadi adalah kesadaran kita, kemampuan kita untuk tetap jernih, tetap bijak, dan tidak reaktif. Jangan terburu-buru mempercayai isi kepalamu saat hatimu sedang kacau. Biarkan waktu membawanya lewat, dan saat kamu sudah tenang, baru kamu bisa melihat segalanya dengan lebih jernih. Dan disitulah kamu akan menemukan dirimu yang sejati, bukan dirimu yang dikuasai emosi, tapi dirimu yang hadir, penuh kesadaran dan kebijaksanaan. 3. Apa yang terjadi hari ini adalah latihan untuk jiwaku. Tidak semua hari dimulai dengan indah. Kadang kita bangun dengan rasa malas. Kadang kita merasa hampa tanpa sebab. Atau mungkin ada masalah yang sudah menunggu kita sejak pagi. Pesan yang tak kunjung dibalas. Ucapan orang yang menyakitkan. Deadline yang menumpuk. Atau bahkan kabar buruk yang datang tanpa peringatan. Di titik itu, mudah sekali untuk mengeluh. Mudah sekali untuk berkata, mengapa aku harus menghadapi ini lagi? Mengapa semuanya terasa berat? Mengapa hidupku tidak bisa lebih mudah sedikit saja? Tapi, bagaimana jika kamu mengubah pertanyaannya? Bagaimana jika, daripada bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Kamu mulai bertanya, apa yang bisa aku latih dari ini? Stokisme mengajarkan bahwa semua yang terjadi, entah itu menyenangkan atau menyakitkan, adalah bagian dari latihan. Latihan untuk membentuk jiwamu, melatih kesabaran, melatih kejelasan berpikir, melatih pengendalian diri, melatih penerimaan. Sama seperti tubuh yang perlu tantangan agar kuat, jiwa pun perlu gesekan agar tumbuh. Epictetus mengatakan, kesulitan menunjukkan karakter. Dan jika kamu ingin tahu siapa dirimu yang sebenarnya, lihatlah bagaimana kamu bersikap saat hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Saat semuanya mudah, siapapun bisa tampak tenang. Tapi saat badai datang, saat tekanan datang, disitulah terlihat apakah kamu sudah cukup kuat atau kamu masih perlu belajar lagi. Dan bukan berarti kamu harus menjadi sempurna. Bukan itu tujuannya. Tapi kamu sadar, setiap kesulitan adalah ruang latihan, setiap tantangan adalah guru, setiap orang yang menyulitkanmu adalah alat yang membentuk ketahanan batinmu. Kamu terlambat ke kantor hari ini, latih kesabaran. Seseorang bicara buruk di belakangmu, latih pengendalian diri. Kamu merasa tidak dihargai meski sudah berusaha keras,
Latih penerimaan dan konsistensi, karena jiwamu adalah sesuatu yang dibentuk melalui tantangan, bukan melalui kemudahan. Kalimat, apa yang terjadi hari ini adalah latihan untuk jiwaku, akan mengubah caramu melihat hidup. Alih-alih merasa dunia melawanmu, kamu mulai melihat bahwa dunia ini sedang melatihmu. Dan setiap ujian bukanlah hukuman, tapi kesempatan. Bayangkan seorang atlet, dia tidak tumbuh dengan hanya duduk dan berharap ototnya kuat. Dia pergi ke tempat yang membuat tubuhnya tidak nyaman. Dia mengangkat beban yang berat. Dia melatih diri setiap hari, karena dia tahu rasa lelah dan sakit itu adalah bagian dari proses pertumbuhan. Jiwa pun begitu. Ia perlu diuji, ia perlu direntangkan, ia perlu belajar untuk tetap tenang dalam panasnya konflik, dan tetap rendah hati dalam hangatnya pujian. Kalau kamu bisa memandang hidup sebagai latihan, maka kamu tidak akan lagi mudah terpukul. Kamu tidak akan melihat masalah sebagai beban, tapi sebagai alat, sebagai kesempatan untuk menjadi lebih bijak, lebih kuat, lebih dalam. Dan ini bukan berarti kamu harus suka pada rasa sakit. Bukan berarti kamu harus menentang semua masalah. Tapi kamu belajar untuk tidak melawan realita. Kamu belajar untuk berkata, inilah yang terjadi. Jadi, bagaimana aku bisa merespons ini dengan kebijaksanaan? Ketika kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu belajar keikhlasan. Ketika seseorang mengecewakanmu, kamu belajar melepaskan. Ketika kamu gagal, kamu belajar rendah hati. Tidak ada hari yang benar-benar sia-sia kalau kamu mau menjadikannya sebagai latihan. Bahkan hari paling buruk pun bisa membawamu lebih dekat pada versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijak, lebih tenang. Renungan untukmu di poin 3 ini. Apapun yang kamu alami hari ini, entah itu besar atau kecil, menyenangkan atau menyakitkan, cobalah duduk sejenak, tarik napas, dan ucapkan dalam hati, apa yang terjadi hari ini adalah latihan untuk jiwaku. Dengan kalimat itu, kamu mengingatkan dirimu sendiri bahwa kamu bukan korban dari hari yang buruk. Kamu adalah murid dari hari yang menantang. Kamu bukan sedang diuji untuk dihukum, tapi sedang dibentuk agar lebih kuat. Dan kamu tidak harus menang dalam segala hal. Yang penting adalah kamu hadir dan mau belajar darinya. Karena semakin kamu menerima bahwa hidup ini adalah ruang latihan, semakin dalam kamu tumbuh, semakin kokoh jiwamu berdiri, dan semakin siap kamu menyambut hari-hari berikutnya dengan hati yang lebih tenang. 4. Aku cukup. Hari ini aku tidak harus membuktikan apa-apa pada siapapun. Setiap pagi, begitu membuka mata, banyak dari kita langsung merasa tertinggal, seolah hari belum dimulai, tapi sudah ada beban yang menanti. Perasaan bahwa kita harus menunjukkan sesuatu, bahwa kita harus berlari lebih cepat, menjadi lebih baik, lebih sukses, lebih menarik, lebih disukai. Kita membuka media sosial dan melihat pencapaian orang lain. Kita melihat foto-foto bahagia, prestasi demi prestasi, hidup yang terlihat lebih hebat. Lalu tiba-tiba, ada suara kecil dalam kepala kita yang berkata, kamu belum cukup. Kamu harus melakukan lebih. Kamu harus terlihat lebih baik. Kamu harus membuktikan dirimu. Dan kalau kita tidak menyadarinya, kita mulai hidup bukan berdasarkan nilai-nilai kita, tapi berdasarkan ekspektasi orang lain. Kita mulai bergerak, bukan karena panggilan hati, tapi karena rasa takut dianggap tidak cukup. Padahal, di balik semua dorongan itu, ada satu kebenaran sederhana yang sering kita lupakan. Aku cukup. Hari ini, aku tidak harus membuktikan apa-apa pada siapapun. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi mengandung kekuatan luar biasa, kekuatan untuk berhenti berlari, kekuatan untuk hadir, kekuatan untuk kembali ke pusat diri, dan mengingat siapa kita, di luar segala pencapaian dan penilaian. Stokisme mengajarkan,
bahwa nilaimu bukan ditentukan oleh pendapat orang lain. Nilaimu bukan ditentukan oleh berapa banyak yang kamu miliki, bukan oleh berapa banyak yang kamu capai, atau seberapa sempurna hidupmu terlihat di mata orang lain. Nilaimu datang dari cara kamu hidup dengan kejujuran, dari keteguhan prinsip, dan dari kemampuan untuk tetap setia pada dirimu sendiri, meski dunia terus mendorongmu untuk menjadi sesuatu yang lain. Marcus Aurelius menulis, "Jangan buang waktu dengan berdebat tentang seperti apa orang baik itu. Jadilah orang baik itu." Kamu tidak perlu berteriak, kamu tidak perlu pamer, kamu tidak perlu membuat semua orang terkesan. Yang kamu perlukan adalah menjadi dirimu sendiri dengan penuh kesadaran. Seringkali kita berpikir bahwa validasi dari luar akan membuat kita tenang, bahwa jika cukup banyak orang mengagumi kita, menyukai kita, mengakui kita, maka barulah kita bisa tenang. Tapi ketenangan sejati tidak datang dari luar, ia datang dari dalam, dari kesadaran bahwa kamu cukup. Bahkan saat tidak ada yang menyorotmu, bahkan saat tidak ada yang memuji, bahkan saat tidak ada yang melihat usahamu, kamu cukup. Karena kamu ada, karena kamu hadir, karena kamu terus belajar, karena kamu mencoba untuk hidup dengan niat yang jujur. Kalau hari ini kamu hanya melakukan satu hal baik, itu sudah cukup. Kalau hari ini kamu tidak produktif tapi tetap menjaga hatimu tetap damai, itu sudah cukup. Kalau hari ini kamu tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi kamu tidak melukai siapapun, itu sudah cukup. Dan ingat, kamu tidak lahir untuk menjadi tontonan. Kamu tidak harus menjelaskan jalan hidupmu pada semua orang. Tidak semua orang akan mengerti perjalananmu. Dan itu bukan masalah. Karena hidup ini bukan tentang membuktikan siapa kamu kepada mereka, tapi tentang menjalani hidup yang selaras dengan jiwamu sendiri. Kamu boleh bermimpi besar. Kamu boleh ingin lebih baik. Tapi jangan karena kamu merasa tidak cukup. Lakukan itu dari tempat cinta, bukan dari rasa takut. Tumbuh karena kamu ingin, bukan karena kamu merasa harus. Karena saat kamu hidup dalam kesadaran bahwa kamu cukup, beban itu tiba-tiba jauh berkurang. Langkahmu lebih ringan, hatimu lebih tenang, dan kamu mulai melakukan segala sesuatu bukan untuk mengesankan, tapi untuk menjalani hidup yang bermakna. Renungan untukmu di poin 4 ini. Dunia akan selalu menuntut lebih, akan selalu ada standar baru, pencapaian baru, orang baru yang lebih pintar, lebih cantik, lebih kaya, lebih diakui. Dan jika kamu terus berlari untuk mengejar itu semua, kamu akan kehabisan napas dan kehilangan arah. Tapi kamu tidak harus hidup seperti itu. Kamu bisa berhenti sejenak dan berkata dalam hati, "Aku cukup. Hari ini aku tidak harus membuktikan apa-apa pada siapapun." Kamu tidak perlu menjadi lebih banyak agar bisa merasa layak. Kamu hanya perlu hadir dengan penuh kesadaran dan menjalani hidup yang jujur terhadap dirimu sendiri. Dan saat kamu bisa mengatakan kalimat ini dengan tulus, dari dalam hatimu, kamu akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh pengakuan, ketenangan, dan itulah kemenangan sejati. 5. Orang lain bebas bersikap. Aku bebas memilih responsku. Dalam hidup ini, kamu akan bertemu banyak orang. Orang yang baik, orang yang tulus, orang yang mendukungmu dengan hati yang jernih, tapi juga orang yang sinis, yang meremehkanmu, yang menyakiti tanpa alasan, yang menyebarkan komentar negatif. Meski kamu tidak pernah berniat menyakiti mereka, itu bagian dari hidup, bagian yang tidak bisa kamu hindari. Karena satu hal yang pasti, kamu tidak bisa mengendalikan sikap orang lain. Tidak peduli sebaik apa kamu memperlakukan mereka, tidak peduli sejujur apa kamu bersikap, tidak peduli sekeras apa kamu berusaha menjadi orang yang benar. Akan selalu ada orang yang salah paham, yang mengkritikmu di belakang, yang membandingkanmu dengan yang lain, yang bersikap dingin, atau pura-pura peduli.
padahal diam-diam menginginkanmu jatuh. Dan ketika itu terjadi, kita punya dua pilihan. Pertama, membiarkan respons mereka menentukan arah hati kita. Atau kedua, menarik napas dan mengingat satu hal penting. Orang lain bebas bersikap, aku bebas memilih responsku. Kalimat ini adalah pondasi dari kebebasan batin, pengingat bahwa kendali hidupmu tidak pernah ada di tangan orang lain, tapi di tanganmu sendiri. Epictetus menulis, orang tidak menyakitimu, yang menyakitimu adalah penilaianmu atas tindakan mereka. Artinya, bukan tindakan mereka yang melukai kita, tapi bagaimana kita menafsirkan tindakan itu. Kamu bisa saja menerima kata-kata kasar, tapi kalau kamu tidak menyerapnya ke dalam hati, maka itu hanyalah suara yang lewat tanpa bekas. Kamu bisa saja diabaikan oleh seseorang yang kamu pedulikan, tapi kalau kamu tidak menyerahkan harga dirimu ke tangan mereka, kamu tetap utuh, tetap tenang, tetap bernilai. Inilah kekuatan terbesar manusia, kebebasan untuk memilih respons. Mereka boleh berkata apapun, boleh bertindak semaunya, tapi aku bebas memilih untuk tidak membalas dengan cara yang sama. Aku bebas memilih untuk tetap tenang, untuk tetap anggun, untuk tetap berjalan tanpa membawa racun dari sikap mereka. Ketika kamu meletakkan kebahagiaanmu di tangan orang lain, kamu menjadikan dirimu tawanan, tawanan dari kata-kata mereka, tawanan dari validasi mereka, tawanan dari pengakuan yang belum tentu datang. Tapi saat kamu menyadari bahwa respons ada di tanganmu, kamu bebas, bebas untuk tetap damai, meski dunia di sekitarmu gaduh. Bayangkan kamu sedang menghadapi seseorang yang memprovokasi. Dia menantangmu, menghinamu, mencoba memancing emosimu. Tapi kamu tersenyum, kamu diam, kamu tidak bereaksi. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Karena kamu tidak sedang membiarkan dia mengatur arah emosimu. Kamu bukan boneka yang ditarik-tarik oleh tindakan orang lain. Kamu adalah manusia yang punya kehendak bebas, yang bisa memilih cara berjalan. Meski dunia mencoba menjatuhkan, kamu boleh marah, tapi kamu tidak harus meledak. Kamu boleh sedih, tapi kamu tidak harus menyalahkan siapapun. Kamu boleh kecewa, tapi kamu bisa memilih untuk tidak berubah menjadi pahit. Respons bukan sekadar reaksi spontan. Ia adalah ruang hening yang kamu ciptakan di antara stimulus dan tindakan. Ruang itu adalah tempat lahirnya kebijaksanaan, dan kamu bisa melatihnya setiap hari. Saat seseorang menyela ucapanmu, saat ada yang meremehkan usahamu, saat kamu tidak dihargai padahal kamu sudah berkorban banyak. Di momen-momen seperti itu, kamu bisa memilih, apakah aku akan membalas dengan kepahitan, atau aku akan merespons dengan kesadaran. Semakin sering kamu memilih respons yang bijak, semakin kuat kamu. Bukan karena kamu tidak terluka, tapi karena kamu tahu mana yang layak diberi perhatian, dan mana yang hanya pantas dilewatkan. Renungan untukmu di poin 5 ini. Hidup ini bukan tentang membuat semua orang menyukaimu, bukan tentang mengendalikan pikiran mereka, bukan tentang membalas semua perlakuan buruk. Hidup ini adalah tentang satu hal, mengendalikan dirimu sendiri, dan itu dimulai dari kesadaran ini. Orang lain bebas bersikap, aku bebas memilih responsku. Kebebasan batinmu tidak bergantung pada perlakuan orang lain, tapi pada kemampuanmu untuk tetap sadar, tetap hadir, dan tetap tenang. Di tengah badai sikap mereka, jangan serahkan ketenanganmu kepada siapapun. Jangan biarkan emosi mereka menjadi pemilik emosimu. Jangan biarkan kata-kata mereka menentukan arah hatimu. Kamu bebas, dan setiap respons yang kamu pilih dengan kesadaran adalah bentuk kebebasan itu. 6. Hari ini, aku akan hadir sepenuhnya dalam hidupku, bukan hanya melewatinya. Kita hidup di zaman yang sibuk. Bangun tidur, langsung buka ponsel, scroll notifikasi, buka media sosial, lihat kabar dunia.
Sebelum tubuh benar-benar sadar, pikiran kita sudah berlari kemana-mana. Kita sarapan sambil terburu-buru, bekerja sambil mengejar tenggat, berjalan sambil memikirkan hal lain, berbicara sambil menyusun balasan dalam kepala, dan bahkan saat sedang bersama orang lain, kita seringkali tidak benar-benar hadir. Kita hidup, tapi tidak sungguh-sungguh hidup. Kita ada, tapi tidak sepenuhnya ada. Kita hanya melewati waktu, menjalani hari seperti rutinitas kosong yang berulang. Bangun, bekerja, makan, tidur, begitu terus. Sampai kita lupa rasanya benar-benar menikmati detik-detik yang sedang terjadi. Padahal hidup terjadi di sini dan sekarang, bukan di rencana esok, bukan di penyesalan kemarin, tapi di napas ini, di langkah ini, di momen ini. Itulah sebabnya, ucapan sederhana seperti ini bisa mengubah hidup. Hari ini, aku akan hadir sepenuhnya dalam hidupku, bukan hanya melewatinya. Kalimat ini adalah pengingat bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk benar-benar hidup, untuk benar-benar merasakan, untuk benar-benar melihat, mendengar, dan mengalami. Seneca, salah satu filsuf stoik besar, pernah berkata, saat kita menyia-nyiakan waktu, kita menyia-nyiakan hidup, karena waktu adalah hidup itu sendiri. Dan memang benar, banyak orang yang tidak kekurangan uang, tidak kekurangan fasilitas, tapi kekurangan kesadaran. Mereka menjalani hari-hari dengan autopilot, seolah hidup ini hanya daftar tugas yang harus diselesaikan. Tapi bagaimana jika hari ini kamu bangun dan berkata, aku tidak akan sekadar lewat, aku akan hadir. Aku akan benar-benar hidup hari ini. Apa yang berubah? Kamu akan mulai memperhatikan hal-hal kecil. Udara pagi yang segar, rasa hangat kopi yang menyentuh lidah, senyum seseorang yang lewat di jalan, bahkan detak jantungmu sendiri yang mengingatkan bahwa kamu masih di sini. Kamu akan menyadari bahwa tidak semua momen harus produktif, tapi setiap momen bisa bermakna. Kamu tidak harus mencapai sesuatu yang besar hari ini, tapi kamu bisa hadir penuh dan menjadikan hal kecil terasa utuh. Hadir sepenuhnya bukan berarti hidup tanpa rencana, bukan berarti kamu berhenti bekerja atau mengejar tujuan, tapi berarti kamu benar-benar terlibat dalam apapun yang sedang kamu lakukan. Saat bekerja, kamu fokus. Saat mendengar, kamu benar-benar mendengar. Saat berbicara, kamu hadir bersama kata-katamu. Saat berjalan, kamu tidak terburu-buru, tapi menyadari bahwa setiap langkah punya ritme. Ini bukan perkara teknis, ini perkara jiwa. Karena saat kamu tidak hadir dalam hidupmu, kamu merasa kosong, cepat lelah, mudah jenuh, mudah marah. Tapi kamu sendiri tak tahu kenapa. Bukan karena hidupmu buruk, tapi karena kamu tidak hadir sepenuhnya di dalamnya. Hidup bukan cuma soal jumlah tahun yang kamu lewati, tapi soal kedalaman yang kamu alami. Dan semakin kamu hadir, semakin kamu sadar betapa berharganya hidup ini, betapa berartinya detik-detik kecil yang sering kita abaikan, karena kamu tidak tahu berapa banyak waktu yang tersisa. Kamu tidak tahu apakah besok akan datang, tapi hari ini kamu masih di sini, masih hidup, masih bisa bernapas. Itu saja sudah cukup untuk bersyukur. Sudah cukup untuk memutus autopilot dan kembali ke kesadaran. Jangan tunggu liburan untuk merasa hidup. Jangan tunggu sukses besar untuk merasa bernilai. Jangan tunggu semuanya sempurna untuk bisa bahagia. Kamu bisa mulai sekarang dengan memutus gangguan, dengan menarik napas perlahan, dengan berkata dalam hati, aku di sini, aku hadir. Aku siap menjalani hari ini dengan sepenuh hati. Renungan untukmu di poin 6 ini. Banyak orang hidup seperti menonton film yang mereka lewatkan. Mereka tidak tahu kapan harus berhenti, tidak tahu kapan harus benar-benar melihat. Tapi kamu tidak harus seperti itu. Kamu bisa memilih untuk hadir.
Hari ini, aku akan hadir sepenuhnya dalam hidupku, bukan hanya melewatinya. Kalimat ini bukan sekadar afirmasi, tapi komitmen. Komitmen untuk tidak menyia-nyiakan hidupmu sendiri, untuk tidak terus-terusan tertinggal dalam pikiran, atau terjebak dalam rutinitas. Kehadiran adalah anugerah, dan setiap kali kamu benar-benar hadir, kamu sedang menghormati hidup. Jadi hari ini, sebelum kamu tenggelam lagi dalam kesibukan, beri dirimu waktu untuk berhenti. Lihat sekeliling, rasakan napasmu, sadari langkahmu, dan jalani hari ini dengan sepenuh hati. Karena hari ini tidak akan datang dua kali. Dan hidup bukan sesuatu yang bisa kamu ulang. Hidup adalah sekarang. Dan kamu masih punya kesempatan untuk benar-benar menjalaninya. 7. Kehilangan adalah bagian dari hidup, tapi yang penting adalah bagaimana aku menjalaninya. Tak ada yang benar-benar siap untuk kehilangan. Kita bisa belajar banyak hal dalam hidup, tapi tidak ada buku panduan yang benar-benar bisa mengajarkan kita cara menghadapi kehilangan. Kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan hubungan yang pernah membuat kita merasa utuh, kehilangan harapan, kehilangan masa depan yang sudah kita bayangkan begitu lama, kehilangan arah, ketika hidup tiba-tiba berubah tanpa peringatan. Dan saat itu terjadi, hati kita kosong, langkah kita goyah, kita bertanya-tanya, mengapa ini harus terjadi padaku? Apa yang salah? Apa aku tidak cukup berusaha? Atau yang paling menyakitkan, haruskah aku menyalahkan diri sendiri? Tapi di balik semua itu, ada satu kenyataan pahit yang tidak bisa kita tolak. Kehilangan adalah bagian dari hidup. Tidak ada satupun dari kita yang kebal terhadapnya. Tak peduli sebaik apa kita menjaga, sekuat apa kita berdoa, atau sebesar apa cinta yang kita beri. Karena hidup ini bukan tentang mempertahankan segalanya, tapi tentang belajar melepaskan dengan cara yang paling bermartabat, dengan cara yang penuh kesadaran. Filsafat Stoik tidak mengajarkan kita untuk menjadi dingin, tidak menyuruh kita menolak rasa sedih. Sebaliknya, Stoikisme mengajarkan kita untuk menghadapi kenyataan sebagaimana adanya, dengan kepala tegak dan hati yang jernih. Marcus Aurelius menulis, "Jangan berharap bahwa hal-hal akan terjadi sesuai keinginanmu, tetapi terimalah bahwa segala sesuatu terjadi sebagaimana mestinya." Ini bukan bentuk kepasrahan yang pasif. Ini adalah bentuk penerimaan yang aktif. Sikap yang berkata, "Aku mungkin terluka, tapi aku tidak akan hancur. Aku mungkin kehilangan, tapi aku tidak kehilangan diriku sendiri." Karena pada akhirnya, yang terpenting bukan kehilangan itu sendiri, tapi bagaimana kita menjalaninya. Apakah kita membiarkan kehilangan membuat kita pahit, atau kita memilih untuk tumbuh dari luka itu? Apakah kita terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu, atau perlahan-lahan kita belajar memaafkan, melepaskan, dan melangkah lagi, meski dengan hati yang belum utuh? Banyak orang mengira bahwa menjalani kehilangan artinya harus cepat bangkit, harus terlihat kuat, harus berpura-pura bahagia. Padahal, menjalani kehilangan bukan tentang terburu-buru, tapi tentang memberi ruang. Ruang untuk sedih, ruang untuk diam, ruang untuk merasa lelah, ruang untuk mengakui bahwa ada bagian dari diri kita yang sedang patah. Dan di dalam ruang itu, kita bisa mengenali diri sendiri. Kita bisa belajar bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya, bahwa masih ada bagian dalam diri kita yang tidak ikut hilang. Masih ada bagian dari kita yang bertahan, yang bisa mencintai lagi, yang bisa berjuang lagi, yang bisa mempercayai hidup lagi. Karena kehilangan tidak harus menghapus makna hidup kita. Justru sebaliknya, kehilangan bisa memperdalam makna itu, membuat kita lebih sadar akan kefanaan, membuat kita lebih bijak dalam mencintai, membuat kita lebih lembut terhadap sesama. Karena kita tahu bagaimana rasanya ditinggalkan, kita tidak akan pernah bisa menghindari kehilangan, tapi kita bisa memilih.
Apakah kita akan tumbuh atau tenggelam karenanya? Apakah kita akan mengeraskan hati atau membuka hati lebih luas? Apakah kita akan menolak hidup atau belajar menerima hidup apa adanya dengan segala luka dan keindahannya? Renungan untukmu di poin 7 ini. Setiap orang punya cerita kehilangan, entah kehilangan yang besar atau kehilangan kecil yang diam-diam mengubah segalanya. Tapi bukan ukuran lukanya yang menentukan siapa kita. Yang menentukan adalah cara kita menjalaninya. Kehilangan adalah bagian dari hidup, tapi yang penting adalah bagaimana aku menjalaninya. Kalimat ini bukan untuk meremehkan rasa sakitmu, bukan untuk menyuruhmu pura-pura tegar, tapi untuk mengingatkan bahwa kamu tidak sendiri, bahwa rasa sakitmu sah, bahwa air matamu tidak sia-sia, tapi juga bahwa di dalam dirimu ada kekuatan, ada jiwa yang tetap menyala, meski hidup mencoba memadamkannya. Jangan biarkan kehilangan mengubah siapa dirimu secara utuh. Biarkan ia membentukmu, bukan menghancurkanmu. Dan ingat, hidup terus berjalan, dan kamu pun akan berjalan lagi dengan langkah yang mungkin pelan, tapi penuh makna, dengan hati yang pernah patah, tapi kini lebih dalam dan luas. Kamu pernah kehilangan, ya, tapi kamu juga sedang menemukan dirimu sendiri, dan itu adalah perjalanan yang tak kalah berharganya. 8. Tidak semua hal perlu dijawab, tidak semua serangan harus dibalas. Ada satu kebiasaan yang sering kita bawa tanpa sadar, keinginan untuk membalas, untuk menjelaskan, untuk membuktikan bahwa kita tidak salah, untuk menunjukkan bahwa kita bisa melawan. Ketika ada yang menyindir, kita tergoda membalas. Ketika ada yang menyalahkan, kita ingin membela diri. Ketika ada yang menyerang martabat kita, kita merasa harus merespons saat itu juga. Itu naluriah. Karena setiap manusia pada dasarnya ingin dihormati, ingin didengar, ingin dipahami. Tapi, apakah semua itu harus ditanggapi? Filsafat Stoik mengajarkan kita sesuatu yang berbeda, bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada reaksi cepat, tapi pada kemampuan untuk menahan diri, karena tidak semua hal perlu dijawab, dan tidak semua serangan harus dibalas. Kita hidup di dunia yang bising. Orang bisa bicara semaunya, menghakimi tanpa mengenal, menilai tanpa tahu cerita utuh. Dan semakin kamu tumbuh, semakin banyak pula suara dari luar yang mencoba menarik perhatianmu. Ada yang menguji kesabaranmu, ada yang menantang egomu, ada yang menyentil lukamu. Tapi kamu tidak harus menjawab semuanya. Mengapa? Karena waktu dan energi kita terbatas. Dan setiap respons yang kita berikan adalah energi yang kita lepaskan. Bayangkan jika kamu menjawab setiap sindiran, membalas setiap kritik, meladeni setiap komentar miring. Apa yang tersisa untuk ketenanganmu? Apa yang tersisa untuk dirimu sendiri? Orang yang bijak tahu bahwa diam bukan kelemahan. Diam adalah kekuatan yang tahu kapan harus bicara dan kapan harus membiarkan sesuatu lewat begitu saja. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, sumber gangguan itu bukan hal tersebut, melainkan penilaianmu terhadapnya, dan kamu punya kekuatan untuk mengubah penilaian itu. Dengan kata lain, bukan kata-kata orang lain yang menyakitkanmu, tapi bagaimana kamu memilih untuk memaknainya. Dan ketika kamu memilih untuk tidak menjawab, bukan berarti kamu kalah. Justru kamu sedang menang. Menang atas dirimu sendiri, menang atas egomu, menang atas godaan untuk bereaksi tanpa berpikir. Serangan itu bisa datang dari mana saja, dari teman yang berubah jadi asing, dari orang yang iri tapi tidak mengakuinya, dari keluarga yang tak memahami jalan hidupmu, dari komentar acak yang datang tanpa empati. Tapi semua itu bukan tanggung jawabmu. Tanggung jawabmu adalah pada dirimu sendiri. Bagaimana kamu menjaga ketenanganmu, menjaga fokusmu,
menjaga hatimu agar tidak mudah dikotori oleh kata-kata yang tak layak didengar. Kamu tidak harus membuktikan apapun. Kamu tidak harus menjelaskan ke semua orang. Orang yang tidak mau mengerti akan tetap salah paham meskipun kamu jelaskan berkali-kali. Dan orang yang benar-benar peduli tidak akan menuntut klarifikasi atas setiap langkah kecilmu. Jadi hari ini, saat kamu merasa ingin membalas, tarik napas, diam, dengarkan dulu hatimu, tanya pada dirimu sendiri, apakah ini layak untuk aku tanggapi? Kalau jawabannya tidak, lepaskan, biarkan mereka bicara, biarkan dunia gaduh, tapi kamu tetap tenang, bukan karena kamu tidak punya kata-kata, tapi karena kamu tidak ingin merendahkan dirimu ke tempat yang bukan levelmu. Renungan untukmu di poin 8 ini. Di dunia ini, akan selalu ada suara yang mengganggu, selalu ada orang yang bicara sembarangan, selalu ada provokasi yang menggoda kita untuk bereaksi, tapi kamu bisa memilih untuk tidak ikut dalam kebisingan itu, memilih untuk tetap menjaga dirimu dari reaksi impulsif. Tidak semua hal perlu dijawab, tidak semua serangan harus dibalas. Kalimat ini bukan tanda kelemahan, tapi tanda kedewasaan. Tanda bahwa kamu tidak hidup untuk membuktikan diri ke siapapun. Tanda bahwa kamu tahu mana yang layak kamu perjuangkan dan mana yang cukup kamu lewati. Ingat, diam bukan berarti kalah. Diam adalah bentuk tertinggi dari kekuasaan atas diri. Karena semakin kamu tenang, semakin sulit orang lain menggoyahkanmu. Dan pada akhirnya, ketenangan yang kamu jaga jauh lebih berharga daripada argumen yang kamu menangkan. 9. Kesuksesan hari ini bukan soal hasil, tapi soal keteguhan niat dan ketulusan tindakan. Apa yang membuat seseorang bisa merasa berhasil dalam hidupnya? Apakah itu jumlah uang di rekening? Apakah itu posisi dalam pekerjaan? Apakah itu pujian yang datang dari luar? Atau angka-angka di media sosial, di layar, di selembar sertifikat? Dari kecil, kita sudah dibiasakan mengejar hasil, nilai ujian, piala penghargaan, peringkat kelas. Dan tanpa sadar, kita tumbuh dengan keyakinan bahwa hasil adalah segalanya. Kalau kamu berhasil, kamu hebat. Kalau gagal, kamu tidak berguna. Begitulah dunia mendidik kita. Tapi benarkah seperti itu? Dalam stoikisme, kesuksesan tidak ditentukan oleh apa yang kamu capai, melainkan oleh siapa kamu saat menjalani proses itu. Bukan pada hasil akhirnya, tapi pada keteguhan niatmu dan pada ketulusan tindakanmu. Kesuksesan hari ini bukan soal hasil, tapi soal keteguhan niat dan ketulusan tindakan. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi mengandung kedalaman yang luar biasa, karena pada akhirnya, kita tidak selalu bisa mengontrol hasil. Kita bisa berusaha sekuat tenaga, dan tetap saja tidak mendapatkan yang kita harapkan. Kita bisa jujur, tapi tetap disalahpahami. Kita bisa berjuang, tapi tetap kalah dalam kompetisi. Lalu apakah itu artinya kita gagal? Epictetus mengajarkan, kamu hanya bisa mengontrol kehendakmu. Hasil akhir bukan urusanmu. Artinya, selama kamu melakukan yang terbaik, dengan niat yang lurus dan hati yang bersih, maka kamu sudah berhasil. Meskipun tidak ada yang melihat, meskipun tidak ada yang memuji, meskipun tidak ada yang memberi penghargaan, kita sering menilai hari kita dari tolak ukur luar. Apakah kita menyelesaikan semua pekerjaan? Apakah kita mendapat penghasilan? Apakah orang lain mengapresiasi kita? Tapi bayangkan, kalau kamu menilai hari ini bukan dari hasil, melainkan dari niat dan ketulusanmu, kamu bisa berkata, aku mungkin belum sampai tujuan, tapi hari ini aku tetap bergerak. Aku mungkin tidak dipuji, tapi aku tetap bertindak dengan hati. Aku mungkin gagal hari ini, tapi aku tidak mengkhianati nilai-nilai yang aku pegang. Itu adalah kemenangan yang tidak terlihat, tapi terasa. Dan itu jauh lebih tahan lama daripada sekadar pujian sesaat.
Karena apa gunanya sukses besar jika didapat dengan cara yang tidak jujur? Apa gunanya hasil tinggi jika dalam prosesnya kamu kehilangan dirimu sendiri? Banyak orang mengira sukses itu tentang menang, tapi dalam stoikisme, sukses adalah tentang berteguh pada yang benar. Bahkan saat tidak ada yang melihat, sukses adalah ketika kamu tetap berusaha, meski hasilnya belum terlihat. Sukses adalah ketika kamu tetap sabar, meski jalan yang kamu tempuh terasa lambat. Sukses adalah ketika kamu tidak menyerah pada nilai-nilai hanya demi kepuasan instan. Hari ini, bisa jadi kamu tidak menghasilkan apa-apa secara konkret. Tapi kalau kamu tetap hadir sepenuh hati, kalau kamu tidak mengkhianati niatmu, kalau kamu bertindak dengan integritas, maka kamu sudah menang. Kamu sudah berhasil, karena yang menentukan kualitas hidupmu bukan pencapaian luar, tapi ketulusan dalam menjalani setiap proses. Renungan untukmu di poin 9 ini. Dunia akan selalu mengukurmu dengan hasil. Berapa banyak, berapa tinggi, berapa cepat, tapi kamu tidak harus mengikuti itu semua. Kamu bisa memilih jalan yang lebih dalam, jalan yang mungkin tidak selalu terlihat hebat di permukaan, tapi membentuk jiwamu dari dalam. Kesuksesan hari ini bukan soal hasil, tapi soal keteguhan niat dan ketulusan tindakan. Kalimat ini adalah jangkar yang membuatmu tetap kuat saat tidak ada validasi dari luar, yang membuatmu tetap berjalan saat hasil belum muncul, yang membuatmu tetap jujur saat kamu bisa saja mengambil jalan pintas. Karena pada akhirnya, yang bisa kamu banggakan bukanlah berapa tinggi kamu berdiri, tapi seberapa dalam kamu bertahan di saat dunia terus berguncang. Jangan ukur hidupmu dari hasil semata, ukur dari ketulusanmu, dari caramu tetap berjalan, meski perlahan, dari caramu tetap menyalakan cahaya, meski dunia di sekitarmu gelap. Dan ingat, kamu tidak gagal hanya karena belum sampai. Kamu hanya sedang membuktikan bahwa kamu sabar, bahwa kamu setia, bahwa kamu benar-benar hidup di jalan yang kamu pilih dengan sadar. 10. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki, bukan untuk menyalahkan. Ketika sesuatu berjalan tidak sesuai harapan, apa reaksi pertamamu? Sebagian dari kita langsung mencari siapa yang salah, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, atau yang paling sering, menyalahkan diri sendiri tanpa ampun. Kita tumbuh dalam lingkungan yang suka menunjuk jari, dalam keluarga, dalam sekolah, dalam pekerjaan. Salah sedikit, langsung dituding, lambat sedikit, langsung dicerca. Dan dari kecil kita dibiasakan bahwa kesalahan itu aib, bukan proses belajar. Akibatnya, saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, fokus kita bukan pada apa yang bisa diperbaiki, tapi pada siapa yang bisa disalahkan. Kita sibuk mencari kambing hitam, sibuk membuat pembelaan, sibuk mengasihani diri sendiri. Padahal, waktu terus berjalan, dan hari ini mungkin sudah jadi kesempatan yang terlewat. Itulah mengapa kalimat ini penting. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki, bukan untuk menyalahkan. Kalimat ini mengajak kita untuk mengalihkan fokus dari luar ke dalam, dari menyalahkan ke membenahi, dari mengutuk keadaan ke bertanya, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Dalam filsafat Stoik, satu hal yang ditekankan adalah tanggung jawab pribadi, bukan karena kita harus memikul semua beban, tapi karena hanya itulah yang bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memperbaiki hari ini. Kita tidak bisa mengontrol reaksi orang lain, tapi kita bisa mengubah sikap kita terhadap mereka. Kita tidak bisa mengulang waktu, tapi kita bisa memanfaatkan waktu yang tersisa dengan lebih bijaksana. Marcus Aurelius menulis, kalau kamu terbangun di pagi hari, bersyukurlah karena kamu masih punya waktu untuk menjadi manusia yang lebih baik. Tidak ada hari yang terlalu telat untuk mulai.
Tidak ada kegagalan yang terlalu besar untuk diperbaiki. Yang membuat kita terjebak bukan kegagalan itu sendiri, tapi sikap kita yang terus menghidupkan rasa bersalah. Menyalahkan itu mudah, tapi memperbaiki butuh keberanian, butuh kerendahan hati, butuh kesadaran bahwa kamu belum sempurna, tapi kamu mau belajar. Bayangkan kalau setiap pagi kamu berkata, "Aku tidak akan menyalahkan siapapun hari ini, tidak juga diriku sendiri. Hari ini, aku akan memperbaiki apa yang bisa aku perbaiki." Apa yang akan berubah? Kamu akan lebih tenang, lebih fokus, lebih sabar terhadap dirimu sendiri, karena kamu tahu bahwa kamu tidak hidup untuk menjadi sempurna, tapi untuk terus bertumbuh. Perjalanan memperbaiki diri itu panjang, tapi selama kamu hidup, kamu selalu punya satu hal, kesempatan untuk memperbaiki hubungan, untuk memperbaiki pola pikir, untuk memperbaiki kebiasaan, untuk memperbaiki caramu memperlakukan orang lain, dan yang paling penting, untuk memperbaiki caramu memperlakukan dirimu sendiri. Kadang kita terlalu keras pada diri kita, menghukum diri karena kegagalan masa lalu, padahal yang kita butuhkan bukan hukuman, melainkan pengampunan, bukan rasa malu, melainkan keberanian untuk memulai lagi. Dan semua itu bermula dari sikap yang berkata, "Aku tidak sempurna, tapi aku bersedia memperbaiki." Aku tidak akan berlama-lama tenggelam dalam penyesalan, karena hari ini masih bisa aku ubah. Aku tidak akan membuang waktuku untuk menyalahkan siapapun, karena waktu ini terlalu berharga untuk tidak dipakai memperbaiki. Renungan untukmu di poin 10 ini. Kamu akan jatuh, akan salah langkah, akan membuat keputusan yang kamu sesali, dan itu semua adalah bagian dari hidup. Tapi kamu selalu punya pilihan, tinggal di dalam penyesalan, atau bangkit dan memperbaiki. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki, bukan untuk menyalahkan. Kalimat ini bukan pelarian dari tanggung jawab, tapi justru bentuk tertinggi dari tanggung jawab itu sendiri, karena menyalahkan itu tidak mengubah apa-apa, tapi memperbaiki bisa mengubah segalanya. Mulailah dari hal kecil, dari kata-katamu, dari caramu merespons dunia, dari caramu berbicara kepada diri sendiri, lalu lanjutkan dengan langkah nyata, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Dan jika kamu terus melakukannya dengan sadar, dengan niat yang jujur, maka kamu akan melihat satu hal, bahwa perbaikan itu bukan tujuan akhir, tapi gaya hidup, sikap batin, cara kamu menghargai hidup yang terus memberi kesempatan. Hari ini belum sempurna, tapi hari ini bisa lebih baik dari kemarin, dan itu cukup. Kamu tidak bisa memilih apa yang akan terjadi besok, tapi kamu selalu bisa memilih bagaimana kamu berbicara pada dirimu sendiri hari ini. Jadi mulai sekarang, ucapkan kalimat-kalimat itu dengan sadar, dengan tenang, dan biarkan itu menjadi bekal saat hidup tak lagi ramah. Kalau kamu merasa video ini menyentuh sesuatu di hatimu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang yang kamu sayangi, karena mungkin mereka juga sedang butuh suara yang menenangkan dari dalam.